Selamat pagi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan berbagi sharing ya tentang penggunaan eh, Zotero. Ya, Zotero ini bisa kita gunakan untuk memanage atau eh, membuat referensi, ya, kemudian sitasi dari suatu artikel ilmiah, ya, atau dokumen ilmiah yang kita buat. Ya, biasanya kalau kita membuat artikel ya atau paper itu kita akan mensitasi, ya, atau merujuk beberapa artikel yang relate, yang berhubungan dengan topik permasalahan yang kita bahas di dalam artikel yang kita eh, susun, ya. Nah, terdapat banyak perangkat ya atau tool yang bisa kita gunakan untuk manajemen referensi, ya, mengolah data bibliografi, bahan penelitian, ya. Seperti yang saat ini saya tampilkan ya di screen, Zotero ini bisa kita gunakan. Ada juga yang lain seperti Mendeley, EndNote, ya. Namun khusus pembahasan di video kali ini, di sini saya akan menyampaikan ya sharing tentang penggunaan Zotero, ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ingin langsung mencoba, pastikan ya di PC ya atau di komputer atau di laptop ya teman-teman itu sudah terinstall aplikasi atau tool Zotero ini. Ya, jadi cara installnya mudah ya, seperti biasa, apa namanya yang biasa kita lakukan ya untuk menginstal suatu aplikasi di komputer, sama ya lebih kurang seperti itu. Nah, ini ada beberapa pembahasan ya untuk file instalasinya itu bisa langsung di-download dari sini, ya. Jadi kalau bingung ya teman-teman bisa langsung search ya di search engine-nya di Google, ya ketik saja Zotero ya di sini. Ya, di sini your personal research assistant, ya. Jadi it's free ya. Jadi ini free maksudnya eh, gratis ya, tidak berbayar, easy to use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research. Ya, jadi bisa langsung di-download, kemudian available for Mac ya, Windows, kemudian Linux, kemudian iOS. Ya, jadi ini mendukung ya semua sistem operasi yang umum digunakan saat ini. Ya, kita saya pakai Windows, nah ini bisa ada versi untuk Windows-nya, bisa langsung kita download dan bisa langsung di-install. Quick Start Guide ini ya panduan ya semacam untuk basic level. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, file semacam guide-nya atau panduannya ya. Tapi ini sebenarnya sangat mudah ya. Jadi nanti tinggal teman-teman ikuti saja apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Ya, jadi sebelum kita langsung prakteknya ya, mungkin bisa dibaca. Nah, ini kemampuan untuk mendeteksi konten-konten yang tersedia di halaman web ya. Jadi ini beberapa apa namanya introduction ya. Aplikasi gratis yang berbasis open source ya. Jadi kita bisa download ya. Kalaupun misalnya kita bisa andil, kita bisa turut menyumbangkan bagaimana supaya Zotero ini lebih baik ke depannya. Biasanya ada semacam forum diskusi ya dari forum developer yang bisa memberikan semacam masukan ya
supaya aplikasi pengolahan referensi ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, ya. Nah, ya ini sekilas ya tentang bagaimana atau apa itu Zotero, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, ya, mendownloadnya, kemudian bisa langsung di-install, ya. Kemudian saya coba aja langsung menunjukkan ya bagaimana cara penggunaannya, yang sangat simple, bisa langsung teman-teman ikuti. Nah, misalnya di sini eh, kita sediakan dulu ya, kita misalnya ada 4 artikel yang nantinya akan kita rujuk ya, yang akan kita citasi. Nanti keempat file ini nanti akan kita masukkan ke dalam daftar pustaka ya, atau daftar referensi ya. Jadi kita siapkan saja file-filenya. Nah, ini misalnya yang akan saya bahas di sini, yang akan saya citasi adalah file yang berhubungan dengan artikel yang pernah saya buat ya. Jadi misalnya di sini sudah saya siapkan juga artikel ya, paper atau artikel ilmiahnya, yang mana nanti di sini saya akan meletakkan atau posisi dari citasinya. Kemudian nanti di bawah sini juga nanti kita tambahkan daftar pustaka ya. Tapi kalau artikel yang sudah lengkap biasanya kan ada beberapa halaman. Daftar pustaka itu ada di bagian akhir ya, daftar pustaka. Nah, nanti daftar semua ya artikel yang kita referensi itu nanti akan diletakkan di dalam daftar pustaka ini ya. Nah, namun sebelumnya seperti biasa ya, kalau kita buat artikel kita akan citasi dulu ya, men-cite artikel, masing-masing artikel sesuai dengan kalimat yang kita ambil ya dari artikel tersebut. Ya, misalnya yang pertama ini tentang definisi dari distributed denial of service ya. Nah, ini saya ambil misalnya dari, nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini dari artikel yang pertama ini. Ya, jadi kalau misalnya kita coba lihat dulu artikel ini, kita buka saja menggunakan Chrome ya. Nah, ini artikelnya ya tentang penggunaan deep learning ya untuk mitigasi denial of service tadi ya, distributed denial of service tadi. Nah, ini oke, nah ini relate ya dengan artikel yang tadi yang sedang saya buat ya. Nah, saya akan mensitasi artikel ini ya, dan beberapa artikel lainnya juga. Nah, di sini ada 4 artikel yang akan disitasi. Nah, jadi ini udah kita siapkan ya. Gimana cara mendapatkan artikel-artikel ini ya? Biasanya kita download ya. Kita ambil dari apa namanya, repositorinya ya, dari jurnalnya ya, dari internet. Kita bisa mendapatkan beberapa artikel yang memang open access ya, bisa kita ambil, kita download secara gratis. Nah, kita taruh atau kita kumpulkan di suatu folder ya. Jadi kita buatkan folder khusus misalnya di dalam komputer yang kita gunakan ya. Sebenarnya ada juga cara yang bisa langsung dari web, itu bisa langsung kita masukkan ke Zotero-nya, tapi di sini saya lebih memilih ya, apa namanya, supaya ini kan sewaktu-waktu bisa dilihat kembali ya. Dalam arti tidak lupa ya, ketika misalnya suatu waktu kita ingin ini, oh ya, saya sudah mendownloadnya ya, sudah saya simpan di dalam folder yang memang nama foldernya juga mudah diingat ya. Kalau misalnya ini mau cari lagi di web, saya kan, nah itu akan lebih memakan waktu yang lama. Oke, jadi ini udah saya siapkan ya 4 buah artikel ini. Ya, ini contohnya tadi artikelnya salah satunya. Kemudian sekarang kita buka aplikasi Zotero-nya. Ya, jadi ini aplikasi Zotero yang sudah saya buka ya. Ya, jadi tadi pastikan semua teman-teman udah menginstal ya.
Installnya sangat mudah. Kemudian juga sembari kita buka file Word, ya, file Word atau artikel ilmiah yang akan kita sisipkan citasi dan referensinya. Nah, pastikan juga ya, jadi ketika kita menginstal Zotero itu biasanya sudah langsung terinclude ya plugin-nya di dalam Microsoft Word ya. Apa tandanya? Jadi di sini teman-teman bisa lihat di atas sini. Nah, di sini ada Zotero ya di menu ya di tab biasa ya kita lihat di atas sini ada Home, Insert, Page Layout. Nah, ini paling ujung di sini ada Zotero. Nah, pastikan di sini sudah ada Zotero ya di plugin di Microsoft Word-nya ya. Nah, teman-teman jangan khawatir gimana cara mengincludekan ya plug ini ke dalam Word. Itu ketika kita menginstal Zotero itu Zotero langsung akan mendeteksi word processing yang sudah terinstall di komputer yang kita gunakan ya, sehingga ketika dia mendeteksi dia akan langsung memasukkan ya plugin yang linknya itu ke word processing tersebut ya. Jadi bisa langsung digunakan ya. Misalnya dalam hal ini yang lazim ya kita gunakan adalah Microsoft Word ya. Jadi otomatis nanti Zotero-nya bisa langsung digunakan ya di Microsoft Word yang sedang kita buka. Nah, kita kembali dulu ke Zotero-nya. Jadi di sini ya di sebelah kanan ya, kalau misalnya dari layar teman-teman mungkin, tapi di sini bisa langsung dilihat ya, jadi bisa langsung dipahami, tidak sulit. Kita buat new collection ya, jadi new collection. Nah, kita berikan nama koleksinya ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada folder, kemudian ada gambar plusnya itu. Nah, itu diklik. Kita akan menambahkan koleksi yang baru. Biasanya kita memberikan nama koleksi ini sesuai dengan topik riset yang sedang kita bahas ya, yang artikel yang sedang kita buat tadi. Misalnya saya buat di sini muted denial of service ya, di DOS tadi, kemudian klik OK. Nah, kemudian di koleksi yang baru ini kan masih kosong ya. Nah, kita akan menambahkan keempat file atau artikel yang tadi udah kita download, yang kita perlukan tadi ya untuk kita citasi ke artikelnya, ke dalam folder koleksi yang baru saja kita buat ya. Jadi caranya sangat mudah, kita blok dulu ya seperti biasa. Kemudian kita drag ke sini. Kemudian kita drop ya, kita lepaskan di ruang kosong di dalam koleksi yang tadi baru kita buat ya, koleksi di DOS tadi ya. Kita tarik kemudian lepas di sini. Oke, kita tunggu sesaat sampai Zotero-nya mendeteksi dan memanage ya semua artikel yang baru kita tambahkan ya. Jadi processingnya di sini ada status barnya ya, bisa kita lihat progresnya. Nah, biasanya kalau artikelnya sedikit ya tidak lama ya, tapi seiring bertambahnya jumlah artikel yang kita tambahkan, maka waktu dari processingnya juga akan semakin lama ya. Oke, jadi kalau sudah finish ya, bisa kita langsung close ya. Dan di sini sudah ditambahkan 4 buah file atau artikel yang akan kita citasi ya. Nah, jadi ini sudah kita tambahkan ya keempat artikelnya. Nah, ini bisa kita lihat-lihat ya seperti ini, apakah sesuai. Oke, jadi ya ini artikelnya ya. Nah, jadi yang akan kita tambahkan pertama adalah yang deep learning
based intelligence framework for mitigate DDoS ya. Jadi ini yang kita tambahkan. Nah, kemudian setelah kita tambahkan di dalam Zotero-nya, kita beralih ke Microsoft Word ya. Jadi kita cari di atas ini yang tadi saya sampaikan ya, Zotero-nya, apa plugin-nya ya di tab ini, kemudian kita add ya, add citation ya. Jadi di sini ada apa menu add, kemudian garing edit citation ya. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini kita pilih citation style ya. Jadi kita ingin menggunakan apa ya. Jadi maksudnya ingin menggunakan gaya atau style citasi yang seperti apa ya. Jadi ini tergantung ya biasanya dengan jurnal yang akan kita tuju ya. Jadi jurnalnya biasanya mensyaratkan apa namanya style apa yang akan digunakan. Nah, itu tergantung ya. Jadi misalnya kita bisa menggunakan apa ya American Psychological Association ya. Nah, ini kita akan gunakan ini atau bisa juga IEEE. Nah, ini juga yang umum ya, yang paling banyak digunakan. Masing-masing style itu ada perbedaan ya. Jadi tergantung ya mana yang dipinta oleh editor jurnalnya ya, di mana kita akan mensubmit artikel yang kita buat. Misalnya kita di sini pilih American Psychological Association ya atau apa. Kemudian kita klik OK setelah dipilih salah satunya. Nah, kemudian di sini ditampilkan seperti ini ya. Jadi di attack. Nah, tadi saya lupa kita akan menaruh citasinya di sini. Ya, jadi di mana kita ingin meletakkan citasinya, disitulah kita letakkan kursor mouse-nya ya. Jadi tadi di sini ya posisinya. Saya rasa sini teman-teman sudah paham ya kalau yang memang biasa menggunakan biasa menulis artikel ya. Biasanya kan memang di akhir di ujung kalimat ya, kalimatnya ini yang kita apa citasi dari suatu artikel. Nah, biasanya sumbernya kita letakkan di ujung dong biasanya ya, itu hal yang umum. Kemudian setelah muncul seperti ini ya, kita klik tanda Z ini, kemudian teman-teman bisa klik classic view. Nah, di sini ya yang pilihan yang kedua ya. Nah, baru masuk ke apa namanya jendela dari Zotero ya. Jadi kalau kita lihat ini folder yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya, folder collectionnya yaitu di DOS tadi. Nah, kita pilih yang pertama ini ya. Sorry, yang kedua ya. Jadi yang kita citasi adalah yang ini ya. Yang penggunaan deep learning ya untuk mitigasi di DOS attack tadi. Nah, jadi kita klik ini ya. Oke, klik yang ini, yang kedua ini, kemudian klik OK ya. Nah, langsung ditambahkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih spasi bisa ya, jadi seperti ini. Nah, sudah langsung ditambahkan ya nama dari autornya, kemudian juga tahun ya. Nah, kalau apa style itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dua orang pakai tanda apa dan seperti ini, kemudian koma, kemudian diikuti dengan tahun. Ya kalau IEEE biasanya stylenya beda lagi ya, biasanya hanya berupa angka seperti itu ya satu. Nah itu stylenya beda-beda ya, tergantung dengan kebutuhan atau tergantung dengan syarat daripada editor jurnal yang kita tuju ya, yang akan kita submit artikelnya. Oke, jadi ini sudah langsung ditambahkan ya citasinya di akhir, di ujung dari kalimatnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin juga menambahkan misalnya di sini ya, nah kebenaran ini sebelumnya saya menggunakan IEEE style. Nah, saya kita tambahkan di sini ya artikel yang mana kita balik lagi add citation lagi ya. Nah, jadi kita
kelas video lagi, kemudian misalnya yang pertama ini ya. Oke, jadi kalau misalnya lebih dari beberapa apa namanya, kalau penulisnya banyak ya biasanya dia and all ini, kemudian baru diikuti dengan tahun ya. Nah ini aturan dari apa style yang kita gunakan ya. Jadi ya terkadang kita tidak terlalu apa namanya mengetahui ya aturan penulisannya, tapi kalau misalnya ini dari tool ini sudah langsung dibuatkan format yang sesuai ya dengan aturannya ya. Jadi kita tidak perlu terlalu ini mengetahuinya. Yang penting apa syarat dari editor jurnalnya, nah itu yang kita ikuti ya. Nah, kita tinggal pakai tool ini. Nah ini sangat mempermudah kita ya di dalam memanage atau mengolah citasi maupun referensi ya dari artikel ilmiah yang akan kita submit. Oke, misalnya tadi sudah dua ya, berarti ini kita tambahkan dua apa citasi di sini yang sesuai relate dengan artikel yang kita buat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menambahkan daftar pustakanya ya? Nah ini di Zotero juga sudah dibuat otomatis ya. Jadi setelah kita tambahkan tadi citasinya, nah di sini kita tinggal melakukan hal yang sama ya. Nah kita klik di sini add bibliografi ya. Jadi di sini kalau tadi add citation, sekarang add bibliografi atau daftar pustakanya ya. Nah, tinggal kita klik saja, kemudian langsung ditambahkan di sini ya. Jadi dua citasi yang tadi sudah kita tambahkan di atas ya di dalam artikelnya, di paling bawah di daftar pustakanya ini bisa kita tambahkan bibliografi atau daftar pustakanya sesuai dengan citasi yang tadi sudah kita tambahkan. Nah ini ya, jadi sesuai ya. Jadi apa namanya? Kadang dengan menggunakan tool ini semua aturannya udah kita ikuti ya, kemudian juga ini memperkecil ya kesalahan di dalam penulisan citasi dan daftar pustaka ya kalau kita menggunakan apa namanya manajemen tools ya seperti Zotero. Nah, ini kalau saya mau dirapihkan silahkan ya, jadi kita apa namanya katakan ya, kita atur misalnya apa plan spacingnya ya, kalau misalnya single ya kita bisa atur ya sesuai dengan ininya. Nah lebih kurang seperti ini. Oke, jadi bagaimana teman-teman ya, jadi sangat mudah sekali ya penggunaan Zotero untuk manage ya manajemen daripada citasi maupun bibliografi dari artikel ilmiah yang kita buat ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, semoga apa namanya sharing ini bermanfaat ya untuk kita semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya.